sampai hari ini ya Tuhan, kami boleh siap dan kuat, dan kami juga boleh melaksanakan segala aktivitas kami dan kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan, semua yang kami percaya dan jalan kuat dan kebaikan kami diserahkan pada terima kasih dan kebaikan kami serahkan. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan melakukan tugas pelayanan kami untuk terutama di ibadah minggu yang terakhir di bulan November. Biarlah Tuhan tolong berkati kami, beri kami kuat dan sehat, hikmat bijaksana, sehingga apa yang kami lakukan semua ini yang Tuhan bukan untuk hormat dan kemuliaan nama kami, tetapi semua itu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati apa yang kami persiapkan, sehingga ya Tuhan itu akan menjadi berkat bagi setiap anak-anak yang akan beribadah pada minggu depan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi teman-teman kami yang masih di dalam perjalanan menuju tempat ini. Tuhan tolong lindungi, berkati mereka, boleh tiba di tempat ini selamat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala pelayanan kami sore ini ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Halo adik-adik, selamat sore semua. Selamat kita ketemu lagi. Kita akan beribadah bersama dalam ibadah minggu Persekutuan Anak Klasis Poso Kota. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini sudah tanggal 29 November 2020. Itu berarti kita sudah berada di Minggu Advent yang pertama. Lihat nih di belakang kakak sudah ada pohon Natal. Tandanya kita sedikit lagi mau merayakan hari Natal, hari kelahiran Yesus Kristus. Nah adik-adik, ibadah kita pada sore hari ini juga dirangkaikan dengan ibadah Minggu Advent pertama. Untuk itu semua adik-adik yuk siapkan hati kita, pikiran kita akan fokus untuk ibadah pada sore hari ini. Ayo semua duduk yang baik. Kalau ada yang belum bawa Alkitab atau belum siapkan Alkitabnya, ayo ambil Alkitabnya, kemudian duduk di kursi dengan baik, taruh Alkitabnya di samping, dan kita bersiap untuk beribadah. Selamat beribadah adik-adik. Nah, adik-adik di rumah, untuk memulaikan ibadah kita pada sore hari ini, kakak ajak kita semua berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Selalu berhati pada
kita memulaikan ibadah kita sore hari ini, marilah kita siapkan hati kita, kita duduk yang manis, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu jikalau pada sore hari ini kami anak-anak-Mu boleh mempersiapkan diri untuk beribadah kepadamu. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami di sepanjang ibadah kami sore hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya sebentar. Tuhan Yesus yang baik, berilah hati kami untuk duduk yang tenang, untuk mendengarkan firman-Mu sebentar, di mana kami akan beribadah kepadamu. Ampuni dosa kami Tuhan, inilah kami yang berdoa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan ibadah saat ini. Amin. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus bagi kita semua. Sedalam-dalamnya lautan, kasih Yesus lebih dalam lagi bagi kita semua. Karena itu, dalam ibadah kita saat ini, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo semua bangkit berdiri, goyangkan badannya, tepuk tangannya dengan penuh sukacita. Kita akan menyanyi dan memuji Tuhan 2 lagu sekaligus. Senang memuji Tuhan dan setinggi-tingginya langit. Ayo semua bangkit berdiri. senang sekali kakak berdua bisa bersama-sama lagi dengan adik-adik. Dan adik-adik tahu bahwa pada sore hari ini kita akan kedatangan bintang tamu. Wah, pasti bintang tamunya keren nih Kak ya? Iya pasti dong, setiap kali bintang tamu dalam acara kita yang seperti ini pasti bintang tamunya spesial sekali. Ya. Kak, tapi bintang tamunya ini
Siapa ya, Kak? Kakak kasih bocoran deh. Oke. Kalau bisa tebak, bintang tamu ini yang biasanya disukai adik-adik di masa Natal. Adik-adik di masa Natal. Iya, siapa? Ayo. Tahu? Ingat Siapa atau ya? lupa? Yang suka kasih hadiah ya, Kak? Iya, yang Oh, suka iya. bagi-bagi hadiah kepada anak-anak, adik-adik di Pasti rumah. Santa Claus. Tepat sekali. Oh, yeay. Ya. Bintang tamu kita kali ini adalah Paman Santa Claus. Wow. Ya. Nah, adik-adik kan pasti di setiap Natal seperti ini nanti pasti sudah menghayal. Wah, mau Ya, dapat hadiah mau dari dapat hadiah Om dari Santa. Om Santa. Akan dapat kunjungan dari Om Santa. Iya, di rumah. dan teman-temannya biasanya, Iya. Kak. Nah, pada sore hari ini kita akan kedatangan bintang tamu. Nah, Kak Anti, Om Santa ini sebentar, bintang tamu kita sebentar ini akan berjumpa dengan adik-adik dan ada sesuatu yang akan Om Santa sampaikan kepada Oh adik-adik. ya, adik-adik Iya. yang di rumah berarti duduk yang baik Duduk ya. yang manis. Kita mau dengar apa sih yang dikasih tahu Om Santa sebentar ya? Iya. Baik, Kak Anti. Oke. Iya, kita tunggu saja ya, Om Santa ya. Masih jauh tidak Om Santa ini ya? Di mana ya Om Santa ini ya? Kira-kira sudah di mana ya? Kita panggil aja, Kak. Iya, Om panggil Santa. saja. Om Santa. Di mana Om Santa? Where are you? Om Santa, jangan-jangan Om Santa. Halo Wah, adik-adik. iya. Apa kabar? Halo, Om Santa. Baik-baik saja. Om Santa, Ya. lihat ke adik-adik dong Om Santa. Selamat sore adik-adik. Ada Om Santa adik-adik. Om Santa mau bahagi hadiah ini buat Wow. adik-adik yang manis. Luar biasa Om Santa. Kami Ya. juga dapat ya Om Santa ya. Kelas dapat Asik. akan dibahagikan secara adil. Wah. Ya Om Santa bisa di tengah sini. Bisa. Ya, supaya adik-adik lebih melihat lagi Om Santa. Ya. Nah adik-adik, ini dia bintang tamu kita pada sore hari ini. Ya, Om Santa Claus. Yeay. Halo. Apa kabar? Baik, kakak Baik, berdua. luar biasa. Terima kasih. Ya. Om Santa, ini kok ngomong-ngomong perutnya besar sekali. Isinya apa? Om Santa kebanyakan berjalan mengelilingi dunia sehingga Om Santa itu jarang tidur. Jarang. Hanya ingin membahagiakan anak-anak pada saat Natal seperti Wow. ini. Membahagikan hadiah-hadiah Hadiah. yang cantik-cantik dan juga yang pasti disukai oleh anak-anak. Ya. Wah. Jadi Om Santa sudah kemana saja ini? Om Santa kebetulan ini baru tiba dari Amerika Serikat. Dari Amerika Serikat. Langsung ke sini. Langsung ke Indonesia untuk bertemu dengan adik-adik di Klasis Poso Kota. Wah. Beruntung sekali berarti kita ya. Wah. Luar biasa. Ya. Adik-adik, kita akan tanya-tanya sama Om Santa. Sebetulnya Om Santa ini siapa sih? Kok bisa setinggi ini, punya baju yang merah-merah Kuning seperti warna bendera merah Iya. putih. Iya. Bagaimana? Siapa sebenarnya Om Santa ini? Om Santa ini adalah pengembara dari Kutub Utara. Oh ya? Iya, yang saat Natal akan mengelilingi seluruh dunia, di mana ada adik-adik, anak-anak kecil yang menantikan Natal dan akan membahagikan hadiah yang baik dan cantik-cantik buat adik-adik semua. Wow, untuk adik-adik semua atau hanya untuk Untuk adik-adik adik-adik yang semua. rajin? Yang rajin, Hah? yang Manis. taat kepada orang tua, yang manis, yang suka mendengarkan firman Tuhan akan dibahagikan oleh Om Santa. Ya, ada lagi pertanyaan lagi Om Santa. Ya, Apakah Om Santa ini adalah tokoh yang dinanti-nantikan di saat Natal? iya dinanti-nantikan saat Natal. Akan tetapi Om Santa ini hanyalah sebuah ikon di Ikon. saat Natal. Atau sebuah maskot saat kita menyambut perayaan Natal di seluruh dunia. Oh, begitu. Yang intinya
Natal itu buat adik-adik adalah menyambut kelahiran Yesus Kristus di muka bumi ini. Om Santa begitu senang saat Natal karena ingin menyambut kelahiran Yesus Kristus di muka bumi ini. Bayi Yesus yang ingin Om Santa kenang di seluruh hidup Om Santa. Bahkan Om Santa akan rela membagikan hadiah jikalau adik-adik tetap taat akan firman yang diberikan oleh Yesus Kristus. Wah, luar biasa ya. Ternyata perkenalan dari Om Santa ini tentang siapa dirinya Om Santa. Iya. Ternyata Om Santa ini ternyata bukan tokoh Natal. Iya. Hanya sebuah maskot. Sebuah Maskot Natal. Natal, ya. Tapi intinya itu tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus yang lahir ke dunia ini. Iya, jadi Itu adalah tujuan dari kita memperingati Natal. Natal, ya. Nah, adik-adik, tujuan kita memperingati Natal adalah memuliakan, memuji kedatangan Tuhan Yesus Kristus, menyambut Ya. kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai penyelamat kita, juru selamat kita. Ya. Nah, kalau ada Om Santa ini hanyalah bagian dari sukacita kita menyambut Natal. Jadi bukan tokoh Natal, ya. Iya, kita boleh senang bertemu dengan Om Santa, tapi kita tidak boleh mengagung-agungkan Om Santa. Ya. Yang harus kita agungkan adalah siapa Om Santa? Yesus Kristus. Kristus sebagai Juru selamat kita kita. satu-satunya. Ya. Nah, adik-adik, tapi ada yang luar biasa ya Kak Anti. Bagi Om Santa ini, Om Santa ini meskipun sudah tua, seperti ini sudah berjenggot, Jenggot tapi putih. masih semangat. Kita harus semangat dalam memperingati Natal. Memperingati Natal. Kita harus kuat dalam memperingati Natal Iya. untuk adik-adikku terkasih. Iya, betul sekali. Jadi masih semangat untuk berjalan ke sana kemari. Semangat. Berjumpa dengan semua orang dan membagi-bagikan, Kasih. berbagi kasih, Iya, membagi-bagi berbagi sukacita hadiah, ya. berbagi sukacita. Hadiah luar Natal. biasa. Ya. Ya. Om Santa, kira-kira apa pesan-pesan untuk adik-adik di rumah di masa Natal nanti? Pesan-pesan Om Santa pada saat Natal ini buat adik-adik semua untuk tetap mengasihi orang tua, taat akan firman Tuhan, dan terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa. Adik-adik ya. ingat ya pesan-pesan yang sudah disampaikan Om Santa tadi. Ya, semoga lewat Natal kita tahun ini kita lebih semangat lagi untuk taat sama orang tua ya. Dan Harus. dengaran. Iya. Dan rajin beribadah. Rajin beribadah. Itu yang terutama. Itu yang terutama. Meskipun kita masih beribadah secara online, ya, tapi kita harus tetap rajin dan bersemangat untuk memuji memuliakan Tuhan. Ya. Iya, satu lagi pesan dari kakak-kakak yang ada di Klasis bersama Om Santa. Nanti ketika kita merayakan Natal, kita kan nanti Kak, biasanya kita kunjungan Ya. kepada teman-teman, kepada Ya. keluarga di saat Natal. Nah, adik-adik biasanya jalan-jalan bersama teman-temannya. Tapi di Natal tahun ini kakak-kakak dan Om Santa berpesan supaya adik-adik jangan jalan-jalan dulu, ya. Makan kue di Iya, rumah makan saja. kue di rumah saja ya. Ah. Kita merayakan Natal di rumah saja Ya. karena kita masih dalam masa-masa wabah penyakit apa Kak? Corona. Ya. Kita harus jaga diri kita dari virus itu ya. Kita harus tetap sehat supaya kita tetap seperti Om Santa. Meskipun Ya. sudah tua tapi masih Semangat. Luar biasa. Ya. Om Santa dari sini mau kemana lagi? Om Santa rencana mau ke India? Wah, Ikut dong. Bisa. Oh, boleh. Tapi kalau kakak ikut nanti tidak ada yang temani adik-adik. Iya betul. Iya. Jangan pulang, jangan pulang. Iya. Nanti kita kena corona. Oh, iya. Nanti hadiah ini Om Santa berikan lewat orang tua masing-masing. Oh, dititip ya ke orang tua. Om Luar Santa biasa. titip kepada orang tua masing-masing. Yes. Iya.
Oke, terima kasih ya. Om Ya, Santa terima ya. kasih. Tuhan Yesus memberkati Sama-sama. pelayanannya. Semoga selalu sehat dan terus diberkati. Ya, Hati-hati di jalan Om Santa. ya, hadiahnya saya titip di sini untuk sebagai pengenang bagi kita. Oke, adik-adik. Oke. Tuhan memberkati kita semua. Dadah. Om Santa, ya kakak-kakak, terima kasih. Dadah Om Santa. Dadah. Ho, 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 ho. Oh, Om Santanya sudah pergi adik-adik. Jumpaan kita dengan Om Santa Claus. Nah, adik-adik sudah tahu bahwa ketika kita menyambut Natal, yang kita sambut sebetulnya adalah Tuhan Yesus Ya, Kristus. yang juru selamat kita Juru selamat satu-satunya. kita semua, yang menyelamatkan kita sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang berhak untuk menikmati kasih anugerah Tuhan. Jadi adik-adik, ini akan kita ingat-ingat ya bahwa ketika Natal itu memperingati Yesus Kristus yang sudah hadir di dunia ini. Amin. Bukan kita fokusnya kepada Santa Claus yang Iya. kasih hadiah. Ya. Karena hadiah yang terindah adalah Tuhan Yesus memberikan keselamatan Ya, buat kita semua. Iya. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi ya dalam ibadah kita selanjutnya. Dadah. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan cerita firman Tuhan sebentar akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Mari adik-adik kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman. Kakak aja kita akan menyanyi sebuah pujian yang berkata, Tuhan kau gembala kami. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami akan membaca dan mendengarkan firman. Biarlah firman ini dapat tertanam dalam hati kami dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Hanya ini doa kami Tuhan, terimalah Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik yang ada di rumah, kini tibalah saatnya buat kita sekalian untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan pada sore hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Kardin sampai Sarjana Teologi, dan mari kita ikuti bersama-sama cerita firman Tuhan ini. Silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih. Ya, adik-adik di rumah, kita bersyukur pada sore hari ini dalam pertemuan kita dalam ibadah pada saat ini dengan Minggu Advent yang pertama. Ya, Minggu Advent yang pertama, firman Tuhan akan melayani kita, yaitu dalam Yesaya 11 ayatnya yang pertama hingga pada ayatnya yang ke-10. Iya Pak. Ya. Jadi, Iya. ya. Ya, adik-adik, mari kita buka sama-sama Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang sudah disiapkan, yaitu pada Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat 10. Ayo, siapa yang sudah buka Alkitab? Siap-siap, kita baca sama-sama ya. Ayo kita baca sama-sama mulai dari ayat 1. Judulnya Raja Damai yang akan datang.
Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya, seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing, anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular kedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Sekian pembacaan firman Tuhan. Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah lalu melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Ya, shalom adik-adik. Shalom. Halo. Iya, puji Tuhan. Pada saat ini kembali kita dipertemukan dalam ibadah minggu pada saat ini. Ya, dalam ibadah minggu Advent yang pertama. Ya, tentunya tadi waktu Pak Pendeta mempersiapkan ini, pendeta mulai pikir, sudah mau Natal ini. Kita sudah mau Natal. Sudah mau Natal, pun tidak merasa. Yes. Pasti anak-anak di rumah juga semangat ini sudah mulai pikir. Akan menghadapi Natal, ya Pak. Pasti biasa anak-anak itu biasa pikirnya kalau mau Natal itu mau ada hadiah. Pasti itu lagi. Iya. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu, kalau Natal itu dengan bacaan kita tadi ini, Raja Damai yang akan datang. Iya. Tentunya kalau kita katakan bahwa Raja Damai yang akan datang, siapa yang mau datang itu? Ya, Raja Damai. Raja Damai itu siapa ya? Raja itu. Iya. Siapa Raja Damai itu? Raja Damai itu adalah Tuhan Yesus. Iya. Tuhan Yesus sebagai Raja Damai datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia, dosa Pak Pendeta, dosanya dosanya semua anak-anak. Iya. Masuk anak-anak yang ada di rumah. Jadi tadi Pak Pendeta pikir, wah, tidak terasa karena hampir 9 bulan ini kita menghadapi corona. Tiba-tiba ternyata kita sudah mau Natal. Sudah mau Natal. Apalagi ini ya, Natal bagaimana mau Natal kali ini? Ya, bagaimana kira-kira mau bisa kumpul-kumpul tidak ini? Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai Raja Damai, Dia datang untuk menyelamatkan. Iya, betul sekali. Sehingga kita sukacita, meskipun kita masih berada pada keadaan virus corona yang masih mewabah. Iya, masih mewabah saat ini. Ya. Yang pasti, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, biasanya juga kalau saya melihat anak-anak sekolah minggu itu karena cuma pikir hadiah, pasti dia berkaitan dengan kelas. Iya, berkaitan dengan itu, pasti pikir kelas. Jadi mungkin anak-anak juga berpikir bahwa kalau Natal itu berarti yang intinya itu kelas. Iya, itu yang mau datang, itu yang bawa hadiah. Iya. Kalau menurut Ibu bagaimana kelas itu? Iya,
Iya, kalau Natal seperti firman Tuhan berkata pada ayat yang pertama, Pak Pendeta di sana dikatakan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Nah, ini adalah sebuah nubuat tentang kedatangan Raja Damai. Ya, bahwa akan lahir seorang yang akan menyelamatkan dunia ini. Iya, nah, benar jadi sekali. kalau ada yang berkata bahwa kalau sudah Natal berarti kita akan bertemu dengan Santa Claus. Iya, betul. Memang betul Pak, kita banyak di mana-mana ada acara-acara Santa Claus. Jadi Santa Claus bertemu dengan anak-anak. Tapi dalam firman Tuhan pada sore hari ini sebetulnya kita ketika Natal itu kita merayakan kedatangan seorang raja. Iya, benar sekali. Raja yang firman Tuhan katakan membawa damai. Iya, benar. Ya, dikatakan juga dalam ayat yang kedua, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Iya, seperti itu. Jadi adik-adik sekolah minggu, kita bisa melihat bahwa ternyata kalau Natal itu yang intinya itu adalah kedatangan Raja Damai. Ia untuk menyelamatkan. Dia adalah Raja yang adil, Raja yang baik, yang bijaksana dan juga bisa memulihkan setiap keadaan termasuk virus corona. Masuk keadaan kita sekarang, kita percaya bahwa pasti akan dipulihkan. Iya, amin, amin, amin. Nah, kita tahu Raja Damai, Raja kita datang ke dunia ini untuk memulihkan keadaan kita. Kemudian dalam ayat juga yang ketiga dikatakan, ya kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Ya, ini juga lain lagi ya. Ini luar biasa ya Pak Pendeta. Berarti Raja Damai yang akan datang itu adalah pribadi yang takut akan Allah. Iya, takut akan Allah. Kemudian dia menghakimi dengan adil, luar biasa bijaksana. Dia tidak mau dikatakan di sini juga tadi atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Dia tidak mau dengan kata orang, tetapi menurut kata Tuhan. Seperti itu. Luar biasa adik-adik. Berarti inti Natal itu memang luar biasa. Kenapa? Kita harus kedatangan Raja Damai yang bisa membuat kita, membentuk kita sebagai anak-anak bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi takut akan Tuhan, menjadi anak yang baik. Iya. Berarti kalau jadi anak yang baik berarti takut sama Tuhan. Seperti itu, iya. Jadi Pak Pendeta, kedatangan Raja Damai itu juga digambarkan pada ayat mulai ayat 6 sampai pada ayat yang ke-9 Pak Pendeta. Kedatangan Raja Damai itu digambarkan bagaimana rasa damai itu atau situasi damai itu yang dibawa oleh sang raja. Iya, jadi digambarkan di sini serigala, singa, pokoknya hewan-hewan yang buas dapat hidup bersama Pak. Luar biasa. Berarti dia mempersatukan. Adik-adik bayangkan kalau misalnya singa kemudian serigala bertemu, pasti mereka berkelahi. Tapi digambarkan dalam Alkitab bahwa kalau Raja Damai itu datang, maka ibaratnya serigala dan singa itu bersatu. Ya, mereka hidup bersama. Berarti luar biasa Pak kedatangan Raja Damai. Berarti di sini juga mengajarkan kita harus saling memaafkan, bagaimana kita juga harus menciptakan sebuah kehidupan yang saling yang lebih baik, yang hidup bersama. Berarti ada kerjasama di dalamnya. Iya, seperti ada saling berdamai, saling mengampuni satu dengan yang lain di masa Natal ini. Gitu. Kemudian Ibu pasti anak-anak bertanya juga, Bapak Pendeta dengan Ibu ini tidak tadi cuma sempat dibilang sedekah. Bagaimana ini? Pasti anak-anak di rumah ini tanya-tanya. Tadi sempat dibilang sedekah cuma sedikit. Bagaimana itu? Iya. Mas deklarasi dia. Iya, Pak Pendeta kan tadi dikatakan Santa Claus itu selalu ada pada saat Natal.
suka mengatakan bahwa Sinterklas itu adalah tokoh Natal karena selalu datang di saat Natal, membagi-bagikan kado, membagi-bagikan hadiah. Tapi sebetulnya Pak Pendeta, yang perlu sekali diketahui oleh anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, anak-anak persekutuan anak, khususnya di kelas kota, bahwa sebenarnya yang kita rayakan pada Natal itu adalah kelahiran atau kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yaitu sebagai pembawa damai. Iya, benar sekali. Sang Raja yang Iya, amin, amin. Ya, seperti itu ya. Jadi itu adik-adik sudah dengar tadi kan? Berarti kalau Natal itu bukan masalah hadiah-hadiahnya atau Sinterklas, tetapi bagaimana cara kita membuka hati kita menyambut kedatangan Raja Damai. Iya. Kalau menyambut Raja Damai berarti hati kita juga, pikiran kita, kehidupan kita juga harus ada damai. Ada damai. Damai di Iya. dalam hati, di dalam pikiran kita, Iya. dalam seluruh kehidupan kita. Amin, amin. Iya. Ya, Pak Pendeta, mungkin ada nats yang akan Jadi disampaikan nats hafalan? kepada anak-anak. Iya. Ya, karena kita masih akan berjumpa lagi dalam ibadah online Iya. untuk merayakan Natal, Pak. Iya, betul sekali, betul sekali. Ya, kita kan tidak akan bisa merayakan Natal dulu tahun ini ya adik-adik ya, karena kita masih di masa-masa COVID, kita belum bisa bertemu dalam ibadah bersama. Namun kita akan bertemu lagi dalam ibadah Natal secara online seperti ini. Nah, akan ada nats hafalan. Nats yang hafalan ada. akan berikan. Yesaya 11 ayatnya yang pertama. Yesaya 11 ayatnya yang pertama. Tetapi itu untuk kelas kecil dan Untuk kelas menengah. kecil. Ya, untuk Ya. kelas besar ada ayatnya yang kedua. Ayat Ayat yang kedua, ya Pak Pendeta pilih ayat yang kedua. Iya. Ya, saya baca dulu ayat yang pertama tadi ya. Iya, Pak. Suatu tunas akan keluar dari tumbul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Itu kelas kecil dan kelas menengah. Kelas kecil dan kelas tengah. Tengah. Iya. Ya kelas besar Untuk nanti. kelas besar, Ini baca ayat yang kedua. pada ayat yang kedua, Iya. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Iya. Iya. Ya, jadi adik-adik sekolah minggu, jadi jangan lupa ya ayat hafalan ini. Nanti akan ditanyakan waktu Natal. Natal sekolah minggu. sekolah Iya, minggu online. Online. Iya. Iya, seperti itu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ingat tadi pesan firman Tuhan kepada kita bahwa kita dalam masa-masa menghadapi Natal ini kita mempersiapkan hati kita, kehidupan kita untuk kedatangan Raja Damai, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Iya, Juru benar. Selamat kita. Nah, kita harus belajar untuk bersikap, bertingkah laku, berperilaku seperti apa yang diajarkan oleh Sang Raja Damai ini. Ya, terutama mari kita bersikap, berlaku ramah terhadap satu dengan yang lain, kemudian mau berdamai satu dengan yang lain, hidup bersama dengan orang-orang lain, baik dalam keluarga kita, dengan teman-teman kita, dimanapun. Ya, karena itulah maksud kita merayakan Natal. Ya, karena Natal itu adalah datangnya Juru Selamat membawa damai. Nah, adik-adik, inilah firman Tuhan kita pada sore hari ini. Kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta yang telah menyampaikan cerita firman Tuhan tentang kedatangan seorang Raja Damai, yaitu Raja yang akan memerintah dalam kehidupan kita dan memerintah dengan penuh kedamaian, keadilan, seperti kata firman Tuhan tadi. Terima kasih untuk kebersamaan adik-adik dalam pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini, dan terima kasih sekali lagi buat Pak Pendeta. Kiranya Pak Pendeta tetap sehat. Amin. Dan diberkati bersama keluarga, dan adik-adik juga tetap sehat, tetap bersemangat, dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Shalom. Shalom. Nah, adik-adik
yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta. Sekarang kita akan meresponi firman Tuhan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ya, kita akan mengangkat pujian Yesus memanggil semua, dan lagu ini kita akan nyanyikan 2 kali. Lagu pertama adalah untuk merespon firman Tuhan, dan lagu kedua yang akan kita nyanyikan sebentar, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Ya, mari adik-adik kita siapkan persembahan syukur kita dan kita akan memuji lagu Yesus memanggil semua. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu jikalau pada sore hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar sore hari ini. Kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu kami boleh memahami dan mengerti maksud firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Kadin Sampai yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu sore hari ini dalam tugas pelayanan juga dalam keluarga. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat pengurus persekutuan anak Klasis Poso Kota yang terus setia melayani kami anak-anak-Mu seklasis Poso Kota. Beri sehat dan kuat, beri hikmat kepada mereka semua sehingga mereka tetap setia melayani persekutuan anak yang ada di Klasis dengan penuh sukacita dan takut akan Tuhan. Juga kami mau berdoa buat tim medik yang ada yang terus bersemangat melayani anak-anak dalam puji-pujian. Biarlah sukacita senantiasa akan menjadi milik mereka. Tuhan berkati keluarga mereka masing-masing, beri sehat dan kuat agar mereka terus memberi diri untuk tetap melayani anak-anak di Klasis Poso Kota. Ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat pendeta pendamping Klasis Persekutuan anak Klasis Poso Kota yang ada. Tuhan kiranya
kiranya akan selalu memelihara mereka, memberkati pelayanan mereka, beri sehat dan kuat, agar mereka terus setia melayani anak-anak seklasis Poso Kota. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami juga mau berdoa buat seluruh persekutuan anak seklasis Poso Kota yang tetap setia beribadah kepadamu walaupun hanya lewat online, tetapi kami percaya Tuhan terus memelihara hidup kami, Tuhan terus memberkati kami, bahkan Tuhan terus memberi pertumbuhan dan perkembangan bagi kami anak-anakmu, sehingga kami akan tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang selalu dengar-dengaran, anak yang selalu menjadi kebanggaan mama dan papa, teristimewa oleh Tuhan sendiri. Ya Tuhan Yesus, terima kasih sore hari ini kami sudah memberi persembahan syukur kami. Kami percaya Tuhan telah memberkatinya agar dapat dipakai untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat kami masing-masing. Ya Tuhan, kehidupan kami ke depan istimewa dalam rangka kami mau merayakan kelahiran Sang Juru Selamat di tengah-tengah dunia ini, walaupun hanya di rumah saja, Tuhan akan terus memberkati kami, Tuhan akan terus memelihara kami, sehingga sukacita damai Natal akan tetap menjadi milik kami semua. Inilah doa kami Tuhan, ungkapan syukur kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang adalah saatnya kita akan menutup ibadah kita sore hari ini. Kita akan menerima berkat Tuhan. Namun sebelum itu, kita akan menyanyikan satu pujian, Hatiku Penuh Nyanyian. Kita bangkit berdiri, kita menyanyi dengan penuh semangat. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur pada sore hari ini kita telah diperdengarkan yang kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada saat ini akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan setiap hari, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Terima kasih juga kepada semua Bapak Ibu Pendeta yang telah melayani pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada semua adik-adik, kepada Mama, Papa, Oma, dan Opa yang selalu senantiasa mengikuti acara ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik di rumah, untuk memulaikan ibadah kita pada sore hari ini, adik-adik semua, demikianlah ibadah kita telah selesai. Terima kasih kepada semua kakak-kakak, terima kasih juga kepada Bapak Ibu Pendeta yang telah melayani kita pada sore hari ini. Waktu untuk melaksanakan tugas dan mengucapkan. Bahkan sejak sore tadi kami ada di sini dalam satu tanggung jawab pelayanan yang Tuhan sudah perkenankan untuk kami kerjakan. Ya Tuhan, kami semua adalah orang-orang yang tidak sempurna, penuh dengan kelemahan, penuh dengan ketidakmampuan. Namun Tuhanlah yang terus-menerus memperlengkapi kami supaya kami mampu untuk mengerjakan semua yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kami, yaitu sebuah pelayanan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa ibadah online yang sudah kami kerjakan sejak bulan Mei kemarin sampai dengan saat ini boleh terlaksana dengan baik. Itu bukan buat dan gagah kami, tapi karena kasih penyertaan Tuhan semata-mata. Sebab itu, biarlah Tuhan terus memberkati kami dalam perjalanan kehidupan dan juga pelayanan kami di masa yang akan datang. Ya Tuhan, kami berdoa bagi rencana pelayanan ibadah Natal, persekutuan anak klasis. Kiranya Tuhan memberi hikmat atau budi supaya kami dapat memikirkan, mengulik seperti apa metode yang harus kami lakukan supaya pelayanan kami juga bisa tersentuh bagi setiap anak-anak kami yang ada di klasis persekutuan ini. Meskipun itu kecil, namun kami percaya bahwa Roh Tuhan yang akan membuat itu menjadi besar sehingga anak-anak kami dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Meskipun di tengah masa-masa sulit seperti ini, mereka terus diperdengarkan firman Tuhan dan memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika pelayanan malam ini boleh selesai dengan baik, kami terus dikuatkan, disehatkan. Berkati kehidupan kami, berkati kehidupan rumah tangga, keluarga kami. Kami percaya bahwa apa yang kami lakukan ini sungguh-sungguh menjadi hormat dan kemuliaan dari nama Tuhan. Terima kasih Bapa.